bagaimana di tengah masyarakat kita maupun masyarakat dunia, pastilah berdampak besar terhadap seluruh lini kehidupan kita akibat dari tanggapan penanganan atau kepanikan pada pandemi COVID-19 ini. Tidak terkecuali di bidang pendidikan kita di negeri kita ini, termasuk di dalamnya perspektif buruk atau baik para penggiat dunia pendidikan yang dianggap sebagai keputusan kontroversial karena ketidaksesuaian terhadap visi misi pendidikan formal atau informal. Di sini sudah hadir bersama kita Bapak Kepala Sekolah Senayan Asada Lampi. Beliau sudah menjabat kepala sekolah selama 2 tahun sejak tahun 2019 sampai saat ini. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Ini saya ingin mewawancarai Bapak. Yang pertama, bagaimana kondisi dan situasi pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 ini yang terjadi pada lembaga ini dilihat dari sudut pandang Bapak selaku Kepala Madrasah. Terima kasih. Tadi pertama-tama sebelum saya jawab, mungkin akan ada beberapa kontroversial dari jawaban saya. Dikarenakan apabila Mbak sendiri bertanya tentang keadaan pendidikan di lembaga ini, baik pondok atau pengolahannya juga akan dirasakan dan juga bertambah dapatnya yang berhubungan dengan semua sisi pendidikan yang ada di mana. Pertama dari perspektif saya sendiri, pandangan subjektif saya memang mengatakan bahwasanya tahun ini adalah tahun kacauan. Kenapa? Saya dikatakan tahun kacauan dikarenakan memang benar diungkapkan seperti yang tadi, seluruh lini pendidikan kita, baik yang formal atau yang informal, sudah gagal untuk memenuhi visi misi pendidikan kita selama setahun. Kita memiliki visi misi dalam pendidikan kita, dalam mencetak kader terutama, dalam akhlak ataupun dalam intelektualnya anak-anak, dan bisa dikatakan kita gagal secara keseluruhan meski tidak semuanya. Kenapa? Yang pertama dikarenakan salah satu bentuk keberhasilan dunia pendidikan kita tidak akan lepas dari 3 hal. Yang pertama adalah seorang murid yang memang ingin belajar. Yang kedua, guru yang akan mengajar. Dan yang ketiga, support orang tua untuk anak memang ingin belajar. Tadi apabila kita lihat di dalam protokol kesehatan ini menetapkan bahwasanya kita dilarang bertatap muka, kita dilarang berkumpul, dan kita hanya diperbolehkan berkomunikasi lewat jaring sosial, smartphone, dan lain sebagainya. Ini bisa menjadi kendala krusial pada dasarnya. Masalah paling pentingnya adalah memang yang pertama, kami sebagai warga yang dilindungi oleh pemerintah memang dilarang untuk bertatap muka pada dasarnya. Otomatis ini akan mengurangi efektivitas pembelajaran kita. Kenapa? Dikarenakan pendidikan yang berhasil itu membutuhkan cara yang online. Maksudnya apa? Di saat murid belajar kepada seorang guru, bukan hanya ilmu yang didapat dan bukan cuma ilmu yang wajib didapat oleh seorang murid, tapi bagaimana tingkahnya guru yang ditiru oleh seorang murid, bagaimana akhlak baiknya guru yang ditiru seorang murid, dan bagaimana nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan yang dipraktikkan guru sehingga sampai kepada murid. Dan cara belajar seperti yang kita lihat pada bulan-bulan kemarin hampir sudah 1 tahun adalah sistem tatap muka lewat smartphone, lewat perangkat-perangkat internet dan sebagainya, dan itu sangat mengurangi keintenan pembelajaran kita, keintenan pembelajaran kita dalam misi mencetak kader yang unggul di dalam fintech dan tuntas. Otomatis ya memang benar, meskipun COVID di sini mengacaukan seluruh ini kegiatan pendidikan kita, anak masih bisa menerima di rumah. Namun jujur saja, seluruh pendidikan kita pada sini gagal untuk mencetak karakter bangsa. Ini sebenarnya bukan sesuatu yang saya tutupi. Kenapa? Karena ini krusial, misalnya. Karena itu saya bilang ini adalah kontroversial yang mungkin akan jadi percakapan yang kontroversial. Kenapa? Dikarenakan dalam dunia pendidikan tidak ada kata lain.
kita katakan main. Kalau perkara tidak kita bahas secara vulgar, tidak secara langsung, ini akan disimpan-simpan. Memang kebanyakan dari kita sebagai rakyat kecil memang punya kebiasaan menulis pada dasarnya, tidak makan bicara. Tapi ini harus dikatakan. Kenapa? Pendidikan bukan cuma masalah anak tahu satu sama itu sama dengan ya. Bukan pendidikan itu bukan cuma masalah mencuri itu hukuman. Tidak sampai di situ. Kelanjutannya apa? Bagaimana sekiranya anak di sini itu tidak pernah mencuri, atau kalau dia mencuri dia tidak akan pernah mencuri lagi. Maka otomatis kalau saya sendiri di sini berpatokan kepada Fadil Mutalim, ya, Fadil Mutalim, bahwasanya ilmu itu ada dua, ada ilmu alim, ada ilmu tarbiyah. Masyarakat sekarang ini menggalakkan ilmu alim, ilmu pengetahuan, tapi mengesampingkan ilmu tarbiyah atau ilmu akhlak atau ilmu akhlak. Ini polisi kita. Kenapa? Memang dikarenakan ketidakintenan sistem pembelajaran kita. Ya. Ini bisa mematikan tarbiyahnya anak. Ya, sebagai seorang belajar, mereka memiliki ta'lim, memiliki dasar intelektual, tapi kurang yang tidak akan mampu. Memang pada dasarnya pendidikan tidak bisa dilakukan hanya terhadap orang tua. Harus digarisbawahi. Ya, harus ada intensitas. Dan ini polemik kita pada dasarnya. Nah, dan untuk keadaan di lembaga pondok pesantren di sini, alhamdulillah kami tetap memperuntukkan di sini. Kami tetap memperuntukkan semua lini yang memang harus dimiliki oleh seluruh ya, lembaga pendidikan pondok pesantren terutama, yaitu intensitas pembelajaran. Ya, pertanyaannya apakah mungkin? Ya, ada yang bilang apakah di sini itu tidak patuh terhadap pemerintah? Pada dasarnya tidak. Ya, kami tetap patuh terhadap pemerintah. COVID adalah penyakit. Otomatis penyakit identik dengan kotoran yang tidak bersih. Selama kami menjaga kebersihan, selama kami tidak enteng menanggapi sumber kotoran, insya Allah kami kasih. Insya Allah kami kasih. Kenapa? Karena mungkin dari kerana dasar akidah kami sebagai pondok pesantren, ya adalah Allah SWT. Allah Alaihi. Kami semuanya berpesan kepada Allah. Baik, yang kedua, strategi dan metode apa yang dibangun hingga pembelajaran bisa dikatakan maksimal seperti yang dijelaskan Bapak Yusuf. Untuk strategi pembelajaran kami sebenarnya tidak memiliki banyak sekali perubahan sejak COVID-19 melanda dunia internasional, ya. Atau di saat COVID-19 di sini itu menimbulkan kepanikan, ya, kepanikan bersama dikarenakan rasa takut. Ya. Kalau kita dari saja, kenapa kok sebenarnya tidak ada perubahan yang krusial di dalam sistem pendidikan, baik tarbiyah ataupun ta'lim? Yang pertama dikarenakan kami sudah menjalankan protokol kesehatan lebih awal dibanding protokolnya pemerintah. Itu apa? Protokol kesehatan Islam. Islam pada dasarnya adalah protokol. Bedanya cuma tidak dibuat oleh pemerintah, tapi dibuat oleh itu. Untuk masalah cuci tangan atau menjaga kebersihan, ya, pada dasarnya ini sudah diajarkan pada kami sejak kami sudah ada di bangku TK atau bangku kanak-kanak. Otomatis untuk masalah gaung kebersihan itu adalah perkara yang tidak baru dengan kami, karena kami sudah melaksanakan itu sejak lama. Pertanyaannya, bagaimana kasus yang ada di luar? Ya, mereka yang membatasi diri, ya, dalam menjalani dunia pendidikan, seperti contoh, ya, melakukan sekolah via internet atau via voice mungkin, ya, atau via video, ya, atau ada video di sini. Bagaimana? Pada dasarnya kita bentuk kekhawatiran dan wanti-wanti. Saya tidak akan menyalahkan siapa. Segala orang di sini yang membutuhkan ikhtiar dalam menjaga kesehatan mereka. Termasuk usaha kami yang sudah kami jalankan, protokol Allah di sini. Ya. Kalau dasar protokol Tuhan di sini. Protokol Tuhan di sini juga pada dasarnya adalah ikhtiar. Protokol pemerintah pun pada dasarnya adalah ikhtiar. Ya. Dan juga rasa mawas dirinya mereka, masyarakat juga tergolong sebagai ikhtiar. Jadi tidak ada yang perlu disalahkan. Kenapa? Karena semuanya sama-sama berikhtiar. Sama-sama berikhtiar, sama-sama bagaimana caranya mereka tetap kita sehat dalam.
Bagaimana proses menyadarkan? Kita bahas besok, dibahas di event-event yang lain saja. Ya, kita bahas bagaimana kalau tidak ada perubahan krusial di dalam sistem pendidikan kami. Memang pada dasarnya kami sudah memiliki protokol sendiri, ya, dan tidak jauh beda, malah lebih kompleks protokol kami ketimbang protokol kami. Ya, intinya sama-sama menjaga kebersihan, sama-sama menjaga imun kita supaya tetap kuat sehingga kami mampu, kalau seumpamanya ada virus COVID yang masuk di sini, kami mampu melawan dan kami tahu, ya. Pada dasarnya penyakit di sini itu memang terjadi dikarenakan ketidaksehatan tubuh atau menurunnya sistem imun. Penurunan sistem imun ini banyak sekali kendalanya, ya. Penyebabnya di sini banyak, indikatornya banyak sekali. Yang pertama mungkin dikarenakan kebersihan lingkungan atau pola makan dan juga pola istirahat yang tidak teratur. Alhamdulillah kami tidak melaksanakan itu. Ya. Alhamdulillah di sini memang, ya, sistem tarbiyah kami di sini memang apa? Diwajibkan untuk pintar-pintar memanajemen waktu makan, waktu istirahat, waktu bersih-bersih, dan segala waktu yang berhubungan dengan ibadah. Tidak lain yang tidak betul, juga masalah kebersihan tadi. Ya. Dan indikator yang kedua di sini adalah mindset. Mindset. Ada yang kita sebut sebagai apa? Asumsi. Ya. Masyarakat di sini, ya, entah apakah ini data yang dikutip oleh halayak umum atau tidak. Pada dasarnya, mindset ini bisa mempengaruhi sistem imun kita atau kekebalan tubuh kita terhadap virus atau penyakit. Ya, terhadap penyakit. Mindset yang buruk ini akan menurunkan imunitas. Ya, otomatis orang yang selalu berpikir ceria dan selalu berpikir positif ini tidak akan gampang sakit. Kenapa? Dikarenakan keceriaan tadi, ya, mindsetnya baik, itu malah menjadi obat. Dikarenakan apa? Meningkatkan kualitas sistem imun. Ya, kalau kita lihat kasus kematian dikarenakan COVID-19 itu bukan dikarenakan COVID itu sendiri. Ya, kebanyakan orang yang mati karena divonis COVID-19 dikarenakan mereka memiliki penyakit bawaan. Penyakit kronis seperti jantung, penyakit tidak menular, ya, jantung, kanker dan lain sebagainya, ditambah dengan COVID-19 ini yang memperburuk sistem imun mereka sehingga tubuhnya tidak apa-apa dan mereka meninggal. Padahal saya bukan karena COVID. Dan yang kedua, dikarenakan rasa takut, mindset mereka yang terlalu takut terhadap COVID-19, ya, menyebabkan mereka terlalu banyak mengurung diri di dalam, sehingga mereka kekurangan sinar matahari dan kurangnya bergerak. Ini juga bisa menurunkan sistem imun pada tingkat manajemen. Ya. Kalau mereka terserang penyakit yang cukup remeh, pada saat itu bisa menjadi fatal dikarenakan sistem imun mereka hampir bisa dikatakan sangat-sangat lemah. Ya. Jadi dalam sistem pendidikan kami tidak ada perubahan dikarenakan kami sudah punya protokol kami sendiri, sudah punya protokol Tuhan. Ya. Kalau biasa kami sudah menjalani protokol Tuhan yang memang tidak jauh beda dengan protokol pemerintah, tapi protokol kami ini, ya, dan kami lebih percaya terhadap protokol kami yang tidak jauh beda dengan protokol pemerintah. Kenapa? Karena protokolnya sudah berbeda. Karena itu struktur pendidikan kami itu struktur yang berdasarkan dokumentasi. Ya, kami tetap menekankan pendidikan tarbiyah terlebih dahulu, baru kalau tarbiyah kami sudah baik, insya Allah kami juga. Lalu sistem pembelajaran di situ daring atau tetap muka? Kami tetap memakai sistem pendidikan sebagaimana biasa, ya. Anak di sini tetap berkumpul sebagaimana mestinya, guru tetap hadir di kelas sebagaimana mestinya. Ya. Apakah itu bisa memungkinkan semua masyarakat pesantren itu terkena COVID? Pada dasarnya tidak. Kenapa? Pondok pesantren adalah salah satu pendidikan intens dikarenakan anak memang tidak diperbolehkan keluar dari rumah. Ya, otomatis relasi kami terhadap orang luar ini cukup dibatasi. Ya, meskipun kami kedatangan tamu yang mungkin dicurigai COVID-19, pada dasarnya kami siap. Kenapa? Imun kami siap. Meskipun kami sakit, kami siap. Insya Allah sembuh. Ya, insya Allah sembuh. Nah, pada dasarnya dikarenakan kami beraktivitas dan tidak diam, otomatis imun kami tidak akan pernah bisa diam, tetap aktif, dan insya Allah siapa yang akan tetap kami tidak diam. Ya, dan kami
kami tetap ya didahulukan untuk tetap memiliki mindset yang baik, ya, mindset yang positif, ya, terutama mindset kami terhadap kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ada sih. La haula wala quwwata illa billah. Itu satu. Tapi tetap juga kami dikarenakan percaya terhadap kalimat itu, Allah pastilah menyertai ikhtiar. Apa ikhtiar kami? Yang menjalankan protokol. Allah memberikan protokol, maka bentuk ikhtiar kami adalah berusaha dan berdoa dan juga melaksanakan protokol. Apakah ada tantangan dalam masa pandemi dalam proses pembelajarannya atau bukan? Oh jelas, pada dasarnya jelas. Kenapa? Dikarenakan kita cukup menentang, bukan cukup menentang. Kalau bahasa saya sendiri itu, ya cukup melawan arus. Kenapa? Pada dasarnya kalau seumpamanya satu orang waras, ya, ini berkumpul di satu ruangan yang berisi banyak sekali orang gila, dan dia satu-satunya orang waras. Si orang waras ini akan diukur beramai-ramai sebagai orang gila. Ya. Dan kami posisinya di sini, ya ibaratnya seperti orang waras tadi. Ya, ibaratnya seperti orang waras tadi. Kenapa? Di saat semua lembaga pendidikan menerapkan protokol kesehatan, ya, protokol kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah, kami tidak. Ya, kami tidak. Di saat mereka semuanya ditutup, libur, kami tidak. Di saat mereka melakukan sistem pendidikan lewat internet, kami tidak. Ya. Di saat mereka di sini itu tidak mementingkan intensitas, ya, tapi lebih mementingkan kualitas taklim mereka, kami tidak. Kami tetap mementingkan intensitas dan juga pendalaman terlebih. Ya, otomatis kami juga memiliki beberapa tantangan, ya, terutama di wilayah pemerintah. Ya, beberapa kali di sini kami mendatangi beberapa pihak, ya, yang memang berkoordinasi langsung dengan para pemimpin, ya, terutama di bidang kesehatan, ya, dan kami menjawab secara terbuka, ya. Sempat terjadi argumen, ya, dan alhamdulillah, ya, kami tetap bisa mempertahankan sistem keaslian kami yang integral dalam pendidikan juga. Dan alhamdulillah, satupun dari masyarakat pondok pesantren ini tidak ada yang terkena COVID. Alhamdulillah, ini nyata.